ikutin sih, soalnya kan viral juga ya beritanya ya. Seperti apa Bu yang Ibu ikutin? Ya aku sih kasihan banget sama Nikita Mirzani ya, kenapa dia anaknya sampai ngomong kayak gitu ya kan. Dia nggak tahu perjuangan Nikita Mirzani itu, seorang ibu single parent kayak gitu bisa hidupin anaknya sampai kayak gitu kan. Kalau aku sendiri juga kayak belum mampu kan kayak gitu ya. Kalau dia bisa menghidupin anaknya dengan segala kemewahan kayak gitu, tapi anaknya bisa sampai ngelawan kayak gitu nggak habis pikir gitu. Ada yang kayak gitu ya. Ya emang sih penyesalan belakangan. Kalau kata aku nih, pesan ke si Loli, ya dia jangan sampai lah nyesel belakangan. Dan sekarang tuh udah dia minta maaf ke ibunya. Biar kayak gimana pun ibu ya tetap ibu. Orang tua tuh nggak pernah salah gitu kan. Ya karena aku juga ngerasain sebagai anak perempuan ya, dulu sama orang tua kayak gimana. Pas udah berumah tangga jadi aku ngerasain, oh iya dulu tuh harusnya gua sama orang tua kayak gimana. Ya sebenarnya sebagai orang pasti ada salah ya. Nah sekarang kita udah merasa jadi ibu-ibu gitu kan, pas anak kita gimana kan berbalik kita, oh iya harusnya dulu gue begini. Yang ngasih Loli kayak gitu, oh dia belum aja jadi ibu gitu kan. Nanti dia ngerasain gimana jadi ibu, anaknya kayak gimana ya kan, baru tuh dia mulai berasa sama ibunya sampai kayak musuh gitu kan. Yang musuh ibunya malah ditemenin, itu bener-bener emang tuh anak ya. Ya kalau kata aku sih Nikita Mirzani mudah-mudahan dia dapat yang terbaik deh. Mudah-mudahan si Lolinya sadar deh, dia dapat hidayah gitu ya. Kasihan juga kan lama-lama ngeliatin Nikita Mirzani udah tambah banyak musuhnya ya kan. Anaknya kayak gitu malah belain musuhnya. Pertama kali mendengar atau melihat tuh gimana sih waktu itu? Waktu itu ya emang aku kan juga nggak terlalu sering ngikutin kayak TV tuh, udah jarang nonton ya. Kalau handphone yang lihat handphone gitu kan, yang tentang si Fadel ya kaget juga kok bisa itu si Loli gitu kan bela-belain si Fadel. Tapi ya itu ya namanya anak lagi jatuh cinta kali ya. Loli itu bener-bener buta gitu loh, sampai emaknya sendiri tuh nggak kelihatan kebaikannya gitu loh. Mungkin ya sebagai emak ya aku juga merasa kadang sama anak keras gitu, tapi kan kerasnya kita tuh untuk kebaikan dia gitu kan. Nggak mungkin Nggak mungkin menjerumuskan, mana ada gitu orang tua masih tahu anak supaya kejebur sumur, kan nggak ada gitu kan. Pasti orang tua keras atau mendidik anak tuh supaya anak jangan seperti ibunya gitu kan, jangan sampai menderita lah atau susah lah hidupnya, pengen tuh anak tuh lebih baik gitu kan. Mbak, tanggapannya soal kan sempat Loli mengatakan bahwa tidak hanya anak aja yang durhaka, orang tua pun durhaka. Kita boleh kok melawan orang tua gitu. Itu seperti apa sih? Pantas nggak sih diucapkan oleh seorang anak gitu loh? Ya nggak ada pantas-pantasnya ya, karena kan sesalah-salahnya orang tua tetap kita anak tuh nggak bisa ngomong kayak gitu tuh, nggak boleh gitu ya. Orang tua sesalah-salahnya tetap orang tua, nggak bisa kita ngomong kayak gitu. Ya orang tua durhaka itu penilaian Allah, jangan penilaian kita sebagai anak enggak. Kalau sebisa mungkin kita ya harus gimana pun, sejelek apapun orang tua kita kan ya, nggak boleh kita ngomong kayak gitu kan. Karena orang tua apalagi sekelas Nikita Mirzani, emang dia dari bayi tuh ditelantarin kan enggak, kan? Kecuali nih dari kecil dia nggak diurusin makannya, sekolahnya atau apalah gitu ya, nggak ada itu kan. Jadi kayak gini loh, mungkin kayak Nikita Mirzaninya terlalu membatasi dia ya, namanya ibu lah ya, nggak boleh bergaul ini. Jadi kebaikan ibunya tuh semua hilang gitu kan, gara-gara dibatasin masalah ini gitu. Ya emang kebanyakan anak-anak sekarang kayak gitu ya. Kita juga emang harus benar-benar ekstra sabar sama anak-anak zaman sekarang tuh gitu. Kita udah ngurusin anak sebaik mungkin, sebisa kita lah, semaksimal kita lah. Masih makan dari kecil itu yang terbaik ya nggak? Sandang pangan papan lah ya. Iya, sandang pangan papannya istilahnya udah yang terbaik, apalagi Nikita Mirzani gitu kan, udah sangat-sangat terbaik lah kalau kita lihat sebagai orang biasa lah kita gitu ya. Nah
gara-gara dia dilarang begini begitu doang udah langsung ngomong kayak gitu loh. Itu gimana otaknya si Loli gitu. Belum aja sih dia nyesel. Iya kan, yang besok atau lusa pasti ada kayak gitunya. Sekarang mungkin dia masih ada si Rasman, ada si itulah yang bela-belain dia. Cuman kan orang lain kan tetap orang lain, nggak bisa kayak orang tua kita ya. Orang tua kita tuh sesalah-salahnya anak tetap aja bakal dibelain. Nggak mungkin sesalah-salahnya anak, sesusah-susahnya anak orang tua tega gitu. Iya kan, pasti nanti suatu saat begitu tetap orang tua juga yang turun, ya enggak. Kalau orang-orang yang nolongin dia sekarang kan karena cuma pengen nyari nama aja gitu kan, so jadi pahlawan kesiangan, ya kan. Dia selama dari kecil dia sampai sekarang gede itu segede gitu emang nggak butuh perjuangan banyak gitu kan. Nggak mikir ya orang-orang yang bela-belain kayak gitu tuh kan. Dia juga sebagai orang tua harusnya jalan kayak gitu. Kalau anak dia kayak gitu gimana rasanya gitu ya. Iya, jadi udah benar-benar emang dia cari ya popularitas kali ya, supaya gimana nih caranya biar terkenal nih. Ya udah, Nick kan terkenal nih, gimana nih supaya numpang terkenal juga, mungkin kayak gitu kali ya. Tapi dengan ucapan itu ini nggak sih apa membuat satu keinginan orang-orang anak-anak muda zaman sekarang juga jadi oh iya benar juga tuh omongan Loli itu bahwa bisa anak-anak muda sekarang tuh pikirannya mungkin jadi terbius gak sih gitu. Iya bisa, apalagi ya itu tadi ya, mungkin merasa anak-anak sekarang itu kan beda lah sama anak-anak zaman kita dulu ya. Maksudnya masih takut sama orang tua, ada lah ya. Kalau sekarang kan sama guru enggak terlalu takut, sama orang tua ya kayak gitu kayak si Loli gitu kan. Ya emang kita tuh sama anak-anak sekarang itu tarik ulurnya tuh bener-bener gitu, nggak bisa gitu kayak zaman dulu anak-anak kita kerasin gitu kan, nggak bisa karena dia kayak gitu modelannya kayak si Loli itu banyak gitu kan. Ya makanya juga jadi khawatir juga kayak omongan si Loli itu malah dipakai sama kebanyakan anak-anak sekarang ya gak? Jadi tambah banyak itu anak-anak durhaka ada tuh kalau kata aku tuh. Iya kan, ya harusnya memang kita harus klarifikasi juga ya, kayak ya di agama juga nggak ada lah agama yang mendukung melawan orang tua itu bagus, nggak bakalan ada ya nggak. Orang tua udah ngandung, udah ngelahirin, udah nyusuin, udah ngegedein dia sampai segede gini sekarang itu kan, harusnya dia berpikir begitu ya sebagai anak ya. Jadi nggak boleh ngucapin kayak gitu orang tua durhaka. Itu Allah aja deh yang bisa memutuskan durhaka atau enggaknya orang tua ya nggak. Kalau anak ya jelas-jelas ngelawan orang tua ya udah pasti durhaka gitu. Oke, mungkin himbauan untuk Laura sendiri seperti apa sih? Ya untuk yang anak-anak muda yang anak-anak muda yang sekarang ya kita tuh sebagai anak tuh memang butuh kebebasan kayaknya ya, semuanya emang begitulah. Kita kan pernah muda juga ya, tapi tetap kita jaga batasan, tetap orang tua harus kita dengar, karena orang tua itu kan orang yang udah berpengalaman ya enggak. Pergaulan kita dibatasin itu bukan berarti kita dibatasin karena memang gimana, tapi orang itu tahu, udah punya feeling istilahnya ya. Oh ini jelek nih kamu bergaul sama dia, karena kan orang tuh pengen yang terbaik, iya nggak? Kalau misalnya kita diamin aja terus terjerumus, salah juga orang tua. Nanti dibilangnya orang tua nggak bilangin, kan begitu, iya nggak? Jadi biar gimana pun anak-anak zaman sekarang tuh ya bergaul boleh, tapi harus punya batasan. Kalau kata aku ya, karena kan biar gimana tetap orang tua, guru, ya terus agama, ya harus kita terus taatin gitu kan. Bergaul ya bergaul lah, memang udah zamannya sekarang kayak begini gitu kan. Tapi tetap orang tua ya orang tua harus kita taatin. Ya semarah-marahnya kita sama orang tua, nggak usah lah kita banyak ngelawan ngomong gitu, mendingan diam aja udah gitu kan. Daripada kita ngomong terus kita salah, kita jadi anak durhaka. Karena kan anak durhaka itu gak bakalan bahagia lah di dunia, apalagi nanti gitu di akhiratnya. Ya amit-amit gitu kan ya, pokoknya siapapun anak-anak sekarang kalau merasa punya salah sama orang tua ya sebisa mungkin perbaiki, mumpung orang tua masih ada gitu kan. Kalau orang tua udah nggak ada tuh mau kayak gimana gitu kan, mau minta maaf mana lagi, kan lebih susah gitu kan, mumpung orang tua masih ada.